wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kasus sistem ekonomi di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Dewi Sintawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Negara maju dicirikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, disiplin, dan keteraturan yang tinggi. Pada umumnya, negara maju merupakan negara industri, misalnya seperti Jepang, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Namun, negara maju juga masih menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara maju sangat berbeda dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang. Beberapa permasalahan ekonomi tersebut adalah yang pertama, kekurangan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang lambat, bahkan berangka zero atau zero population growth di negara maju mengakibatkan kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kurang di negara maju akan mendorong masuknya tenaga kerja dari negara berkembang. Tenaga negara asing yang banyak masuk ke wilayah suatu negara dapat mengakibatkan dampak negatif. Hal tersebut diakibatkan karena perbedaan budaya antara penduduk pribumi dan orang-orang pendatang. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan bentrokan fisik ataupun konflik sosial. Yang kedua, investor pindah ke negara berkembang. Tarif pajak yang tinggi di negara-negara maju mengakibatkan banyak investasi yang dialihkan ke negara berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya produksi. Selain itu, negara berkembang merupakan pasar yang cukup potensial bagi produk-produk negara maju. Dengan berpindahnya perusahaan berarti telah menghemat biaya distribusi. Yang ketiga, produk negara berkembang beredar di pasar. Pada masa globalisasi seperti sekarang ini, hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional makin berkurang. Hal tersebut menyebabkan barang-barang hasil produksi negara berkembang mulai beredar di negara maju. Sebagai contoh, mesin dan tekstil hasil produksi Cina yang merambat pasarannya ke Eropa. Yang keempat, kerusakan alam. Kerusakan alam terjadi karena banyak di antara negara-negara berkembang belum memiliki peraturan tentang pelestarian lingkungan. Beberapa negara maju banyak melontarkan isu-isu tentang kerusakan alam yang terjadi di negara berkembang. Apabila dilihat lebih jelas, kerusakan alam yang terjadi di negara berkembang justru diakibatkan oleh pengusaha dari negara maju. Contohnya PT Freeport dari Amerika yang telah melakukan penambangan emas di Papua yang merusak hutan dan membentuk danau limbah yang cukup besar. Yang terakhir atau yang kelima, sistem perdagangan yang tidak aman. Hampir sebagian besar negara maju menganut sistem perdagangan bebas. Meskipun demikian, negara-negara tersebut masih melakukan langkah-langkah prospektif berikut berupa pembatasan impor melalui tarif dan kuota yang jelas bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Contohnya, industri manufaktur Amerika menuntut diberlakukannya proteksionisme terhadap industri manufaktur mereka untuk menahan serbuan dari industri manufaktur Jepang. Kemudian, masalah ekonomi di negara berkembang. Yang pertama yaitu Indonesia sendiri termasuk salah satu negara berkembang. Seperti juga negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang sama. Kemiskinan terjadi di mana-mana, jumlah pengangguran meningkat, tingkat kecerdasan masyarakat masih rendah, dan distribusi pendapatan tidak merata. Di kota besar seperti Jakarta, keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan umum. Banyak orang yang hidup kurang beruntung terpaksa hidup sebagai pemulung sampah. Oleh karena itu, pendapatan yang diperoleh sangat rendah.
anaknya tidak dapat disekolahkan sehingga tidak memiliki tingkat kecerdasan. Anak tersebut tidak berkembang. Hal ini juga akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang tajam antara yang berpenghasilan tinggi dan orang-orang yang berpenghasilan rendah. Faktor utama adalah dalam masalah ekonomi pada negara berkembang yaitu adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi di Indonesia sudah sangat lama dan pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat ini. Dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin dengan berbagai cara, antara lain subsidi silang. Subsidi silang yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan harga BBM untuk minyak tanah lebih rendah daripada bensin. Subsidi untuk bensin sedikit demi sedikit dikurangi dan nantinya dihilangkan sama sekali. Subsidi untuk minyak tanah masih dipertahankan agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli minyak tanah. Yang kedua, keterbelakangan. Masalah keterbelakangan sangat berhubungan dengan masalah kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, masalah keterbelakangan sangat erat hubungannya dengan rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas-fasilitas umum, dan rendahnya disiplin masyarakat. Kemudian, kasus sistem ekonomi kapitalis di berbagai negara. Walau memiliki kelebihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, sistem ini masihlah memiliki kekurangan. Kekurangan dari sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme akan menjadi kejam bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Para produsen cenderung menginginkan produksi yang efisien, sehingga orang-orang yang kurang mampu akan disingkirkan oleh orang yang lebih berkemampuan. Dampaknya adalah munculnya pengangguran. Demi mengejar pertumbuhan, seringkali kapitalisme menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.